Hai teman-teman semua, balik lagi dengan saya Dimas Agung Prakasa. Di episode hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan pengaturan umum pada website WordPress kita yang telah kita install di localhost kita atau di lokal komputer kita. Nah, sekarang teman-teman buka kembali lagi file XAMPP-nya, lalu nyalakan service modul Apache, MySQL, sama FileZilla-nya. Lalu akses folder website WordPress yang teman-teman sudah install kemarin, yaitu ketik localhost. Nah, ini udah ada nih. Nah, kalau teman-teman mau lihat tampilan websitenya lagi, untuk lihat hasil-hasil perubahannya, nanti teman-teman cukup sampai website WordPress-nya aja nih, kayak kemarin. Nah, ini hasil yang waktu udah diinstal. Nah, sekarang kita perlu ngakses nih halaman administratornya atau halaman backend administratornya. Nah, teman-teman tinggal tambahin bisa wp-login.php atau wp-admin.php. Eh, wp-admin. Nah, wp-admin aja. Oke. Nah, setelah itu, setelah udah muncul halaman loginnya, teman-teman tinggal masukin kredensial yang teman-teman udah buat kemarin nih. Kan kemarin kita udah sama-sama buat admin, terus passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tuh habis itu bisa checklist yang ingat saya, lalu masuk. Nah, habis itu ini kan halaman dashboard utama dari website administrator yang ada di WordPress kita nih. Nah, sekarang teman-teman ke bagian pengaturan, lalu pilih yang umum. Nah, pengaturan umum ini fungsinya itu adalah sebagai tempat untuk teman-teman mengubah semua deskripsi umum yang akan terjadi di WordPress teman-teman semua. Contohnya terkait ada dua ini nih, ada judul situs sama belajar mandiri WordPress untuk slogannya. Misalnya judul situsnya awalnya itu adalah web belajar, terus kita pengen ganti jadi web latihan. Oke. Terus di sini slogannya belajar latihan WordPress. Sebelum kita save, kita lihat dulu nih tampilan default atau tampilan yang sudah terjadi di WordPress kita saat ini nih. Ini kan tampilannya kayak gini nih, web belajar, terus di sini ada slogannya nih, belajar mandiri WordPress. Nah, ini akan keganti semua nih teman-teman ketika kita ganti di sini nih. Nah, teman-teman cukup ubah di judul situs sama slogan aja, habis itu klik simpan perubahan. Lalu kita lihat lagi kembali di bagian sini, lalu habis itu kita reload page halaman WordPress-nya. Nah, ini udah keubah nih jadi web latihan, terus di sini jadi web latihan belajar latihan WordPress untuk slogannya. Seperti itu. Jadi ini fungsi untuk judul situs sama slogan. Nah, kalau icon situs ini adalah yang nanti teman-teman bakal lihat di tab browser, bar bookmark, dan dalam aplikasi ponsel WordPress. Nah, untuk ikonnya ini misalnya kita upload dulu nih. Ini saya contohin aja, cuma ini nggak bakal bisa dipangkas karena kita melakukan ini itu ada di localhost kita, seperti itu. Misalnya saya pilih gambar yang Batman ini, cuma nanti bisa kelihatan gambarannya. Nah, ini nanti akan muncul di ini nih, di samping sini yang saya lingkarin ini. Nah, jadi inilah fungsi dari ikon situs, kayak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman pernah lihat kayak ikon situsnya BNI atau BRI atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di Indonesia, seperti itu. Lalu ini ada alamat WordPress URL atau alamat situs URL. Ini fungsinya adalah ketika teman-teman nanti ketika udah punya hosting, teman-teman pengen akses website ini nih di alamat protokol yang HTTPS, misalnya HTTPS gini, yang satu lagi HTTPS. Ketika teman-teman udah mengenkripsi WordPress ini ke SSL, seperti itu. Tapi kalau karena kita nyoba jadi lokal, jadi teman-teman nggak perlu diubah untuk yang kedua halaman ini, seperti itu.
Lalu untuk alamat email administrasi adalah alamat email yang dari akun yang teman-teman buat waktu pertama kali menginstal WordPress seperti kemarin, seperti itu. Nah, untuk keanggotaan, ini fungsinya adalah ketika teman-teman ada orang lain nih, pengen daftar ke WordPress teman-teman semua, teman-teman supaya mereka bisa daftar mandiri, teman-teman klik atau centang yang setiap orang dapat mendaftar, seperti itu. Lalu perannya diganti nih, misalnya yang awalnya pelanggan, kalau teman-teman pengen cuma jadi pelanggan doang, nanti user barunya yang masuk ke website, atau pengen jadi kontributor, atau pengen jadi penulis, atau editor, ataupun administrator yang kemampuannya sama seperti teman-teman semua, kayak gitu. Tapi kalau biasanya default-nya itu adalah pelanggan, seperti itu. Habis itu, bahasa situsnya adalah bahasa Indonesia, lalu zona waktunya adalah Jakarta, seperti itu. Tapi selain Jakarta, teman-teman bisa pilih UTC+7. Ini sama aja kayak time zone atau zona waktu Jakarta, seperti itu. Lalu untuk format tanggal, teman-teman bisa menyesuaikan, bisa tahun, bulan, hari kayak yang pilihan kedua, atau bulan, hari, tahun, atau tanggal, bulan, tahun, terserah. Cuma kalau saya pilih yang paling atas, yaitu tanggal, bulannya tulisan, sama tahunnya kayak gini, seperti itu. Lalu untuk jam juga sama, teman-teman bisa ubah. Cuma kalau saya biasanya pilih yang hurufnya kapital seperti ini, seperti itu. Lalu minggu dimulai pada hari Senin, seperti itu. Nah, setelah semua konfigan ini udah selesai teman-teman lakukan, teman-teman bisa langsung simpan perubahan, kayak gitu. Nah, ketika udah ada notifikasi pengaturan telah disimpan, berarti semua konfigan yang teman-teman lakukan di pengaturan umum telah teman-teman terjadi perubahan, seperti itu. Jadi inilah, terkait penjelasan dari fungsi pengaturan umum pada WordPress ketika kita telah menginstal WordPress untuk pertama kalinya. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana melakukan pengaturan pada menulis, seperti itu. Terima kasih.